Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimnal kitaba wa faqihna fid din. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karunia nikmat hidayah Allah karuniakan kepada kita, dan juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bertemu dan dipertemukan di Masjid Agung ini dalam satu majelis kuliah subuh kajian sirah. Salawat dan salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah, setiap kita bertemu tema selalu berganti, tapi tema tersebut masih di dalam cakupan kisahnya orang-orang soleh, orang-orang yang mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini saya mengambil satu tema. Esok hari adalah rahasia Allah. Maksudnya apa? Apa yang terjadi besok atau yang akan datang, maka tidak ada seorang pun yang bisa memastikan, karena benar-benar sebuah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Penggalan surat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-95. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kuliah subuh rahimakumullah, kalau kita melihat tafsir di surat ini, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua penafsiran, tapi sesungguhnya pun juga dua penafsiran tersebut bukan sesuatu yang kontradiksi, bukan berlawanan. Banyak yang menafsirkan, misalnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian, atau misalnya ayam itu berasal dari telur. Jadi tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup, kemudian berasal dari biji-bijian. Dikatakan benar, ayam makhluk hidup berasal dari telur benda mati, dan contoh-contoh yang lain. Namun juga ada mufassir yang menafsirkan yukhrijul walad as-salih minal kafir bal kafir minas salih. Jadi lahirnya anak soleh terkadang bisa dari orang kufur, orang jahat,
atau sebaliknya. Jadi ini kalau kita lihat di dalam tafsir misalnya Imam Bukhari menafsirkan kedua tadi. Jadi orang jahat, orang kufur itu dikatakan mati, hatinya mati. Kenapa? Ya, karena tertutup hidayah, tertutup petunjuk, sehingga tidak menjadi hidup, tidak memberikan keberkahan kepada di sekelilingnya. Ini kisah orang-orang soleh, terutama kisah sahabat. Maka seiring dengan ayat tadi, jadi kalau kita lihat banyak sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat besar itu terlahir dari orang tua yang tidak beriman. Khalid bin Walid awalnya tidak beriman, ayahmu juga tidak beriman. Kan? Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini itu awalnya juga tidak beriman, dan ayahnya disebutkan oleh para sejarawan itu Fir'aunnya umat ini. Kemudian pada tahun 8 Hijriah peristiwa penaklukan Makkah, beliau beriman. Atau 7 atau 8 Hijriah beliau beriman. Nah, ini pagi hari ini seperti apa perjalanan yang dialami oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa yang menyangka seorang anak Fir'aunnya umat ini, itu diungkapkan oleh Kanjeng Nabi, termasuk dia sendiri 20 tahun hidupnya itu digunakan semuanya untuk merintangi, menghalangi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian dia masuk Islam, masuk Islam. Nah, maka ini tadi saya sampaikan, kejadian yang akan datang kita itu tidak tahu. Semuanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah satu ketika begini. Pernah satu ketika datang malaikat ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena getem-getem. Malaikat tadi itu getem-getem. Getem-getem kepada siapa? Getem-getem kepada perlakuan orang-orang Quraisy kepada orang yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling mulia itu tidak pantas untuk dilakukan, diperlakukan dengan perlakuan yang tidak manusiawi, perlakuan yang buruk. Maka sampai malaikat menjaga gunung datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'tillahu malakul jabal yaqulu lahu. Datang malaikat menjaga gunung ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malaikat tadi apa yang diucapkan? Insyita tabbaqa alaihim akhshay. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kalau engkau mengizinkan, biar aku angkat 2 gunung ini, akan aku timpakan kepada orang-orang Quraisy.
Ini malaikat tadi mengatakan seperti itu. Kemudian apa? Rasul mengatakan la. Asallaha ayyakhruja min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrik bihi syai'an. Mudah-mudahan atau siapa tahu nanti akan ada dari anak-anak mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apa. Jadi malaikat Allah itu getar-getar. Kanjeng Nabi itu begitu sayangnya kepada manusia, kepada umat manusia. Kanjeng Nabi mengatakan jangan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mudah-mudahan setelah kita ini nanti ada dari anak-anak mereka menjadi orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Ikrimah bin Abu Jahal, maksudnya bin Abu Jahal itu adalah Ikrimah putra dari Abu Jahal, dari suku Makhzum. Ini benar membuktikan apa yang akan disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa perjalanan hidup Ikrimah bin Abu Jahal tadi? Jadi disebutkan oleh para sejarawan atau di dalam kitab-kitab sirah, iya, Ikrimah tadi itu seorang pemuda yang memiliki kemauan keras, mempunyai visi, berpikir ke depan, orang yang terpandang di kaumnya, mempunyai sosial yang tinggi, dicintai oleh kaumnya. Tapi yang ini tadi, dia itu putra dari Fir'aun masa kini. Jadi umat ini. Kenapa dikatakan ayahnya ini sebagai Fir'aun umat ini? Banyak alasan. Jadi ayahnya banyak sekali melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat mukjizat secara langsung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah itu dia itu mengingkar. Kalau Fir'aunnya Musa dulu itu memang tidak beriman, tapi ketika dia mau mati dia menyatakan beriman, kan gitu kan? Saya beriman kepada Tuhannya Musa, tapi malaikat Jibril tidak rela. Enak sekali selama hidupnya dia itu memuji utusannya Allah, tinggal mau meninggalkan dunia ini pengen beriman. Kemudian ada satu riwayat kan disumpal mulutnya itu dengan pasir laut itu, sehingga tidak jadi mengungkapkan keimanannya. Nah, Abu Jahal ini tidak. Jadi selama hidupnya sampai dia meninggalnya itu kan di perang Badar. Meninggalnya itu di perang Badar oleh dua orang pemuda. Di kepalanya itu tidak diketahui, di penggal kepalanya itu tidak diketahui. Nah, jamaah boleh subuh rahimakumullah. Jadi ada satu kisah, jadi yang itu bisa menginspirasi bagi kita. Dia berembuk dengan teman-temannya Abu Jahal ini, bagaimana cara menjebak Kanjeng Nabi.
Maka dapatlah ide, dia pengen pura-pura sakit. Kanjeng Nabi ini itu kalau dengar orang sakit, baik dia yang memusuhinya atau lebih-lebih sahabatnya, itu cepat-cepat untuk menengok. Cepat-cepat untuk menengok. Dia pura-pura sakit, tapi ini rencananya. Dia menggali lubang yang dalam itu di depan pintunya. Dalam. Digalilah lubang tadi itu dalam. Kemudian setelah itu ditutupi dengan jerami atau dengan rumput-rumput kering dan diberi pasir gitu, agar tidak kelihatan kalau itu jebakan. Kalau itu jebakan. Jadi teman-temannya mengatakan Abu Jahal sakit. Jadi kabar itu sampai ke baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ya pengen menjenguk, pengen menengok. Ketika sudah mau sampai di rumahnya, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa ini itu Abu Jahal cuma pura-pura saja, ingin menjebak engkau. Dia membuat lubang di depan pintunya. Maka lewatlah jalan tidak melalui pintu depan. Benar, Kanjeng Nabi lewat pintu samping, lewat biliknya. Lihat biliknya. Karena lewat biliknya maka Kanjeng Nabi tidak terperosok di lubang tadi itu. Singkat cerita, Kanjeng Nabi bertemu Abu Jahal. Ya, ditanyalah apakah memang benar-benar sakit. Iya, saya sakit. Maka singkat cerita, setelah usai menjenguk, Kanjeng Nabi pamit pulang dan melalui jalan yang sama ketika beliau masuk tadi. Saat itu Abu Jahal tadi lupa apa? Lupa kalau dia membuat jebakan itu. Ketika Kanjeng Nabi sudah keluar dari rumahnya, kemudian dia bangkit dari tidurnya karena memang dia ada sakit. Lupa, terus kemudian dia lewat pintu, di depan pintu itu dia membuat lubang. Akhirnya dialah yang terperosok sendiri. Dia pengen bangkit, pengen keluar dari lubang itu tidak bisa. Kemudian berteriaklah Abu Jahal, tolong aku tidak bisa keluar dari lubang ini. Maka ketika terdengar kawan-kawannya tadi itu menolong Abu Jahal agar bisa keluar dari lubang itu, dipakailah tali. Panjang talinya itu. Dimasukkan tali tadi itu, ternyata itu tidak sampai. Disambunglah tali yang serupa, yang panjang juga, tidak sampai, seolah semakin dalam itu. Disambung lagi, seterusnya. Ini kok ada keajaiban kayak begini. Padahal dalamnya lubang yang digali tadi itu dibandingkan dengan tali yang digunakan untuk menolongnya ini itu, ya sudah panjang tali yang digunakan dimasukkan ke lubang tadi, tapi kok belum sampai begitu. Maka Abu Jahal tadi itu begini, hanya Muhammad ini yang bisa untuk menolong. Dipanggillah, minta tolong kepada Muhammad, kejar Muhammad agar dia mau ke sini untuk menolong. Benar, kemudian Rasulullah datang. Tangan beliau itu ini ke lubang tadi itu, gitu ya. Nah, kemudian dengan tangan beliau itu, jadi dari bibir lubang itu loh, ya, Rasulullah itu menggantungkan tangannya itu. Kemudian dari itulah kemudian Abu Jahal tadi itu berkaitan dengan tangan baginda Kanjeng tadi, terus kemudian bisa keluar dari lubang tadi. Terus kemudian ketika sebelumnya ini tadi itu, wahai Abu Jahal, maukah engkau berjanji ketika aku bisa menolongmu, engkau mau masuk Islam? Ya, aku berjanji. Karena memang sudah tidak ada lagi cara untuk dia bisa keluar dari lubang tadi itu. Setelah benar
Kanjeng Nabi dengan tangan beliau tadi itu ya, untuk ngeranggeh gitu ya, untuk Abu Jahal tadi itu akhirnya bisa. Kemudian ketika bisa, tidak lain apa yang kau lakukan itu sihir ya Muhammad. Karena apa? Masa dengan tanganmu kau bisa, sementara teman-temanku dengan memakai tali tambang yang demikian panjang saja tidak bisa. Sihir ini gitu. Ini contoh seperti apa. Dan Abu Jahal dan Ikrimah itu sebagai penggerak yang ngompor-ngompori peristiwa Badar, peristiwa Uhud, dan peristiwa Khandaq. Orang Quraisy. Nah, maka wajarlah ayahnya tadi mendidik anaknya, dididik agar seperti dirinya. Maka ketika ayahnya Abu Jahal tadi mati pada peristiwa Badar, Ikrimah tadi permusuhannya bukan semakin mengendor, tapi malah semakin meningkat kepada kaum muslimin dan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meningkat sehingga perang Uhud, Khandaq itu untuk Quraisy salah satu yang sponsori itu ya Ikrimah ini tadi. Ikrimah. Jamaah kuliah sungguh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu lahir 40 tahun sebelum peristiwa hijrah. Jadi usianya itu lebih muda 8 tahun dari usia baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam itu tahun 8 Hijriah, meninggal tahun 13 Hijriah. Berarti berapa tahun beliau itu masuk Islam? Atau menjadi Islam berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Menjadi Islam 5 tahun, itu dia dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Jadi Kanjeng Nabi pernah ngendikan itu. Jadi di antara sahabatku yang awal-awal hidupnya banyak menentangku dan dia masuk Islam, kemudian dia di dalam Islam cuma sebentar, akhirnya Allah memberikan karunia berupa surga. Jadi peristiwa masuk Islamnya itu begini. Pada waktu penaklukan Makkah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengampuni semua orang-orang di Mekah, karena pengampunan yang diberikan Rasul tadi itu berbondong-bondonglah orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah tadi masuk Islam. Kecuali 8 orang, 4 diantaranya laki-laki. Di antara laki-laki tadi itu Ikrimah bin Abu Jahal. Kanjeng Nabi nanti ngendika ngeten, siapapun yang melihat Ikrimah bin Abu Jahal sekalipun dia bergelantungan di pintu-pintu Ka'bah, maka penggalah lehernya, maka hukumlah. Mendengar kayak gitu, terus kemudian Ikrimah tadi sudah tidak bisa lagi mempunyai kekuatan, tidak lagi mempunyai kekuatan. Kemudian secara diam-diam dia meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan diri. Kemana? Tujuannya itu ke Yaman. Tujuannya ke Yaman. Jadi maka ketika sampai di pantai, kalau sekarang itu di Jeddah, jadi di Jeddah, dia naik kapal. Ketika naik ke kapal, ini seperti diungkapkan oleh Ibnu Sa'ad di Tabaqatul Kubra. Ketika naik ke kapal, meninggalkan pantai tadi, cuaca itu enak gitu kan. Jadi tidak ada tanda-tanda ada angin topan, ada ombak besar, tidak ada. Ketika sudah sampai
di kira-kira pertengahan, di tengah laut. Tiba-tiba ada angin topan, ada ombak besar yang datang menerjang kapal tadi. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan semua orang yang ada di kapal tadi itu. Maka pada saat itu nahkoda kapal mengatakan kepada seluruh penumpang di kapal, tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan kita dari Tuhan-Tuhan kalian. Artinya Tuhan-Tuhan kalian itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ikrimah tadi merasa sudah tidak bisa lagi ada harapan untuk bisa selamat. Dia mengatakan begini, dia mengatakan, demi Allah, jika ada yang bisa menyelamatkanku di lautan ini, gitu kan? Atau demi Allah, jika aku bisa menyelamatkanku di lautan ini, itu karena yang menyelamatkan adalah Tuhannya Muhammad, atau karena keikhlasan, maka aku bersumpah nanti ketika bisa ke pantai lagi, bisa selamat di pantai lagi, saya akan menemui Muhammad, utusan Tuhannya. Ternyata singkat cerita benar. Nah, seiring itu istrinya itu baru tahu kalau suaminya meninggalkan Makkah. Maka istrinya Ummu Hakim itu anak dari Haris bin Hisam. Haris bin Hisam itu adiknya dari Abu Jahal. Jadi anak pamannya itu istrinya diperistri oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Dia telah masuk Islam. Dia datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, suamiku karena takut, ia menyelamatkan diri, ia pergi dari Mekah ini menuju ke Yaman. Sudilah kiranya wahai Rasul, engkau memberikan jaminan keamanan kepadanya. Kalau engkau memberikan jaminan keamanan kepadanya, maka akan aku kejar, maka akan aku bujuk agar dia mau kembali ke Mekah. Maka benarlah ketika mendapatkan ketika mendengar itu dari istrinya tadi, Rasulullah, ya aku akan memberikan jaminan. Kemudian istrinya tadi mengejar suaminya, dan kebetulan peristiwa tadi suaminya baru saja ini tadi mendarat lagi dari laut tadi itu, ketemulah di situ. Wahai suamiku, saya itu istrimu, tapi saya sudah masuk Islam sementara engkau masih kufur. Haram bagi agamaku untuk melakukan jadi hubungan layaknya seperti suami istri. Tambah terkejut lagi. Maukah engkau wahai suamiku kita pulang ke Mekah? Saya telah memintakan jaminan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata benar. Nah, Kanjeng Nabi itu begitu halus kepada bekas musuh bebuyutannya. Jangan sampai nanti di antara sahabat ini itu ada yang mencaci maki gitu. Kedatangan dari Ikrimah bin Abu Jahal tadi, beliau itu mengatakan begini, saya itu Ikrimah bin Abu Jahal mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu fa inna subbal mayyit yu'ti al-hayya wala yablugh al-mayyita. Sebentar lagi akan datang ke tengah-tengah kalian Ikrimah bin Abu Jahal. Aku pesan kepadamu, kepada kalian semua, ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali kalian memaki, mencela ayahnya, karena akan menyakiti yang hidup. Pun juga cacian kalian, cercaan kalian itu sudah tidak didengar lagi oleh yang mati. Ini saking hati-hatinya Kanjeng Nabi itu menjaga perasaan Ikrimah. Padahal ini belum bertemu, berpesan kepada para sahabat. Ternyata benar.
Setelah itu Ikrimah itu datang. Setelah datang Kanjeng Nabi saking senangnya beliau langsung berdiri gitu kan. Kemudian beliau duduk kembali dan Ikrimah tadi itu masih dalam keadaan berdiri. Ya Muhammad. Bertanya begitu ya. Ya Muhammad. Apa tujuanmu mengajak aku kepada agama? Maka dijawab oleh Rasul, tujuanku mengajak engkau ke dalam Islam ini adalah agar engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa aku hamba Allah dan sekaligus utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian diteruskan sampai rukun Islam itu. Kemudian Ikrimah tadi itu mengatakan, ya Muhammad, selama saya berserawung gitu ya, jadi hidup bersama engkau, saya sesungguhnya yakin bahwa engkau bukan seorang pendusta, engkau orang yang jujur gitu ya. Dan sungguh apa yang engkau serukan, engkau ajakkan itu sesuatu yang baik. Maka pada saat ini saya, wahai Muhammad, menyatakan Islam. Jadi singkat cerita seperti ini. Nah, dia gugur pada tahun 13 Hijriah, yaitu peristiwa di Yarmouk. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi apa esok yang terjadi itu sungguh kita itu tidak tahu. Gitu. Allah lah sendiri yang tahu. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dulu Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini, Allahumma a'izzal Islam bi rajulaini, Amr bin Hisam atau Umar ibn Khattab. Ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan dua orang yang lebih engkau cintai, Amr bin Hisam, Abu Jahal ataukah Umar. Maka pada saat itu Umarlah yang masuk Islam, Abu Jahal di dalam kekufuran. Namun ternyata anak dari Abu Jahal tadi itu menjadi seorang muslim yang kuat. Terus yang kedua. Jadi senantiasa kita harus yakin mendoakan, dan doa itu yang baik, lebih-lebih kepada sesama saudara kita. Doa yang baik. Kita tidak tahu kapan doa tadi ini itu dikabulkan. Allah lah satu-satunya yang membolak-balikkan hati. Allah berhak itu. Siapa tahu misalnya orang-orang yang memiliki pengaruh saat ini, yang mereka belum begitu suka kepada Islam, ketika Allah menghendaki, bisa jadi terjadi mereka menjadi pembela agama ini. Bisa jadi seperti halnya Ikrimah bin Abu Jahal atau Khalid bin Walid atau yang lainnya. Sehingga di akhir dari khutbah ini ada satu doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghaffar, ya Sattar, nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad. Kan gitu ya. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Rahman, Maha Pengampun, kami senantiasa memohon kepada Engkau sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami. Maka kabulkanlah apa yang kami mohon. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Nih jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah lah segalanya yang mempunyai kekuasaan. Allah lah yang membolak-balikkan hati, gitu kan? Bisa jadi misalnya saat ini ada orang yang tidak suka kepada Islam misalnya, bisa jadi nanti esok lusa atau kapan, atau misalnya dari anak-anak mereka itu mereka akan menjadi pembela Islam. Dan senantiasa kita berupaya untuk tetap sikoh dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah subuh rahimakumullah yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.